pembelajaran pada hari ini ada baiknya kalian cek samping kanan dan samping kiri kalian ada bekas sampah. Kalau ada, saya kasih waktu 1 menit untuk membuang keluar. Tidak ada, Bu. Rajin sekali yang piket hari ini. Masya Allah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Pada hari ini yang nggak masuk siapa ya? Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti kalian diberikan kenikmatan dan kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai teks eksplanasi. Ada yang masih ingat minggu kemarin teks eksplanasi itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Nabila? Teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Oh ya, benar sekali Mbak Nabila. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan sebuah fenomena secara ilmiah. Nah, di dalam teks eksplanasi ini biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi semua informasi yang tertera dalam teks eksplanasi itu menjelaskan fakta-fakta mengenai terjadinya sebuah peristiwa ataupun fenomena. Contohnya pada peristiwa banjir nih, fakta apa aja yang terjadi ketika banjir, entah itu banjir yang disebabkan oleh tanah longsor atau banjir yang disebabkan oleh kurangnya drainase. Yang kedua itu ada bersifat informatif. Nah, jadi teks eksplanasi ini menyampaikan informasi-informasi kepada pembacanya bagaimana proses fenomena itu terjadi dan apa penyebabnya, apa akibatnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada menggunakan kata penanda urutan waktu dan sebab akibat. Di teks eksplanasi ini banyak digunakan konjungsi-konjungsi kronologis seperti setelah, kemudian, dan sebab, akibat, karena, dan oleh sebab itu. Nah, seperti itu yang digunakan. Kemudian yang keempat itu fokus pada hal-hal umum ya atau generik. Jadi di dalam teks eksplanasi ini menerangkan hal-hal umum, misal kayak bagaimana terjadinya gempa bumi, terus bagaimana proses terbentuknya pelangi ataupun hujan. Setelah itu ada struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu strukturnya apa aja? Ya. Mbak Anissa, silakan. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Ya, betul sekali. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kedua rangkaian kejadian, yang ketiga itu ulasan. Apa sih identifikasi fenomena? Nah, identifikasi fenomena ini jadi di bagian ini itu menjelaskan apa sih fenomenanya, misalnya kayak banjir adalah dan lain sebagainya. Kemudian pada rangkaian kejadian. Nah, di rangkaian kejadian ini biasanya itu diterangkan bagaimana proses terjadinya, kemudian sebab dan akibat ataupun dampaknya nantinya. Nah, di bagian ulasan ini, ulasan itu bisa dikatakan kesimpulan dari teks eksplanasi secara keseluruhan. Kemudian masih ada kaidah bahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis merupakan kata istilah yang sering digunakan untuk menerangkan sebuah kata dalam bidang tertentu. Contohnya bisa kalian baca sendiri, yaitu di sini ada di garis bawah dan ditebalkan itu lempeng dan seismik. Jadi lempeng dan seismik itu sebuah istilah yang sering digunakan dalam bidang bencana alam gempa bumi. Selanjutnya
menggunakan konjungsi kausalitas. Tahu kan konjungsi kausalitas itu apa? Tadi udah sedikit disinggung di depan, yang disebabkan sehingga akibatnya itu sering digunakan pada bagian rangkaian kejadian, itu sering sekali menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, yang ketiga itu menggunakan konjungsi kronologis atau urutan waktu. Untuk contohnya bisa kalian baca sendiri ya, itu sudah jelas. Ada setelah itu, kemudian, dan biasanya ada lalu juga. Yang keempat, nah yang keempat itu menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena atau suatu bidang tertentu. Nah, di sini itu dicontohkan dalam sektor kesehatan, rumah sakit memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Nah, di sini itu ada rumah sakit, pelayanan medis, kemudian ada laboratorium, ruang perawatan. Nah, itu termasuk ke dalam sektor kesehatan. Apakah dipahami atau bisa diingat kembali materi yang sudah diterangkan minggu kemarin? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut aja ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Bisa dicermati dengan baik karena habis ini Ibu akan menanyakan kepada kalian beberapa hal mengenai video tersebut.
kalian semua apabila nantinya diberikan tugas untuk membuat teks eksplanasi. Nah, begitu sekarang Ibu mau memberikan tugas untuk kalian, tapi bukan membuat teks eksplanasi ya. Sebelumnya Ibu mau membentuk kelompok dulu menjadi 2 kelompok, yang ini kelompok A, kemudian yang ini kelompok B. Untuk perwakilan kelompok bisa maju mengambil gulungan kertas. Bisa dibuka. Kelompok A dapat apa? Bagaimana proses terjadinya pemanasan global? Kelompok B, Mengapa Jakarta menjadi langganan banjir? bisa kembali ke tempat duduknya. Ibu mau ngasih lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi ini sistemnya, kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu dari buku ataupun dari ponsel kalian juga bisa, karena itu kemarin sudah berpesan ya di minggu kemarin untuk membawa ponsel kalian. Nah, sekarang udah Ibu kasih lembar kerja kalian, bisa diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih buat diskusi? 15 menit. 15 menit. Oke, 15 menit ya. Masing-masing kelompok apakah ada kesulitan? Ada. Iya, gimana? Sebentar ya. Jadi kalian itu mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai penyebab terjadinya fenomena yang kalian dapatkan. Untuk kelompok A tadi atau jadi global warming itu pemanasan global ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Hebat sekali ya ini. Baru aja 15 menit sudah selesai semua. Jadi setelah kalian diskusi tadi, ada baiknya nih perwakilan kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing. Sukarelawan, ayo dari kelompok A atau kelompok B? Oh baik, Mbak Wira silakan maju ya. Oke teman-teman, aku mau membacain hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama mengenai mengapa Jakarta menjadi langganan banjir. Jakarta ini menjadi langganan banjir karena yang pertama curah hujan yang ekstrim, kemudian yang kedua perubahan tutupan lahan, dan yang ketiga penurunan permukaan tanah, dan yang keempat ekstraksi air berlebihan, dan yang kelima kurangnya pengelolaan drainase. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu LKPD-nya bisa kalian simpan masing-masing, karena untuk minggu depan Ibu mau meminta kalian untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan hasil diskusi kalian tadi. Nah, tadi kan kita udah membahas apa aja nih sebelum nonton video.
tidak kebingungan. Dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, mungkin cukup itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya pada hari ini itu kalian diminta untuk mencari informasi dari sebuah video dengan harapan ke depannya kalian itu juga bisa menganalisis informasi yang berisikan sebab akibat dari video yang menerangkan fenomena-fenomena ataupun peristiwa. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita cek lagi kanan kirinya ada sampah atau tidak, biar nanti kalian itu belajarnya bisa lebih nyaman kalau bersih. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian benar-benar menjaga kebersihan yang sebagian dari iman.